Halo semuanya, Peo di sini dan ini adalah alur cerita The Room. Film ini menceritakan tentang nasib keluarga yang tinggal di rumah yang dapat mengabulkan semua keinginannya. Namun, semua itu tidaklah membuat mereka hidup bahagia. Seperti apa ceritanya? Stay tune and enjoy with this video. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang memandang rumah yang baru mereka beli di sebuah kota terpencil di sana. Kepala keluarga tersebut bernama Matt dan istrinya Kate. Sebelumnya, Matt berprofesi sebagai seniman, sedangkan Kate bekerja sebagai translator bahasa. Namun, keduanya telah berhenti bekerja dikarenakan kepindahan atas rumah barunya. Rumah tersebut bisa dikatakan adalah rumah yang tunggal karena tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun rumah itu sangatlah megah dan terlihat elit. Saat Matt mengecek rumahnya, dia menemukan beberapa ruangan kamar yang dekorasinya sangat unik. Matt juga menemukan beberapa kunci yang ternyata itu adalah kunci dari ruangan unik tersebut. Saat mereka akan membuka kamar, tiba-tiba lampu di rumahnya mati, yang akhirnya pengecekan itu mereka tunda. Keesokan harinya, mereka memanggil tukang listrik untuk memeriksa rumahnya. Saat dicek, Matt dikejutkan dengan kondisi ruangan yang ada di bawah tanah itu, karena ruangan itu dipenuhi dengan banyak gulungan kabel yang sangat berantakan. Namun anehnya, ruangan tersebut masih tetap hidup walaupun listrik dalam keadaan mati. Karena saking banyak dan instalasi kabel yang aneh, akhirnya teknisi tersebut tidak mampu untuk menemukan kerusakan listrik yang ada di rumah mereka. Sebelum pergi, teknisi itu mengatakan kalau dia sangat terkejut saat dia mengetahui kalau keluarga Matt telah membeli rumah yang sudah lama tidak dihuni. Dia juga menceritakan kalau pemilik rumah sebelumnya telah tewas terbunuh. Setelah mendengar ceritanya, Matt menjadi rasa takut lantaran dia mendiami rumah yang pemilik sebelumnya telah meninggal. Setelah mendengar berita tersebut, dia pun menyembunyikan agar istrinya tidak mengetahui sejarah rumah baru mereka. Matt lalu mencari informasi lebih lanjut di internet, dan ternyata di tahun 1975, keluarga dari pemilik rumah itu tewas karena dibunuh oleh seseorang pria yang terlihat masih muda. Namun, sampai saat itu motif pembunuhannya masih belum diketahui secara pasti, dan pelakunya divonis gila dan telah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Setelah mendapatkan informasi, Matt lalu berdiam diri sambil menikmati sebotol anggur di sampingnya. Tiba-tiba, lampu yang di dekatnya itu mati. Tak lama kemudian, lampu itu menyala kembali dan Matt menjadi sangat ketakutan. Hingga keesokan harinya, namun semua lampu di rumah mereka masih tetap kedap-kedip. Di sana, Kate melihat Matt yang sedang sibuk memperhatikan sebuah lukisan. Tidak hanya itu, di situ juga terdapat banyak barang-barang aneh seperti gaun dan beberapa barang koleksi lainnya. Kemudian, Matt mengatakan kalau ruangan itu bisa mengabulkan permintaan apapun yang mereka inginkan. Matt meminta Kate agar mengatakan sesuatu yang dia inginkan, dan Kate meminta agar dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian Matt menjelaskan bahwa ruangan itu hanya bisa menyediakan barang, bukanlah pekerjaan, dan akan terkabulkan di saat itu juga. Dengan segera Kate mengatakan kalau dia menginginkan uang, dan dengan seketika mereka melihat uang di saat lampu sedang berkedip. Awalnya Kate sangat senang, namun Matt mengatakan kalau jika mereka terus-terusan melakukan itu, mereka bisa menjadi pribadi yang serakah. Singkat cerita, mereka masing-masing mengatakan apa yang mereka inginkan. Anggur premium, berlian, ornamen mewah, gaun, dan mengadakan pesta sendiri. Seiring waktu, uang mereka menjadi semakin bertumpuk dan tak tahu lagi harus diapakan uang-uang mereka itu. Setelah mendapatkan dari semua yang mereka inginkan, yang akhirnya rasa bosan pun mereka rasakan. Bahkan suatu hari mereka menjadi bertengkar karena baru saja dua bayi yang mereka miliki tiba-tiba menghilang. Matt sangat depresi atas kejadian yang menimpa mereka. Dia lalu pergi keluar untuk menenangkan pikiran, sedangkan Kate tetap memilih untuk tinggal di rumah. Di rumah, Kate yang masih kepikiran dengan kehilangan bayinya lalu meminta agar bayinya itu dikembalikan. Tak lama kemudian dia melihat bayi yang sudah terbaring di ranjangnya.
Di saat yang sama, Matt juga datang dan dia menjadi terkejut atas bayi itu. Matt lalu memarahi Katie dan menegaskan kalau mereka tidak boleh meminta selain barang, karena dia tahu kalau konsekuensinya selain itu bukanlah anaknya, mereka juga tidak akan bisa mengembalikan bayi tersebut. Matt kepikiran untuk melanjutkan pencarian informasi mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di rumah mereka. Dan dia berhasil mengetahui kalau pelakunya adalah bernama John Doe. Dan alasan pembunuhannya karena Doe yang ternyata menginginkan ruangan ajaib tersebut. Setelah itu, Matt langsung bergegas pergi ke rumah sakit tempat Doe dirawat. Sampainya di sana, ternyata Doe sudah mengetahui kalau mereka tinggal di rumah yang sama. Dan dia mengatakan agar Matt secepatnya untuk meninggalkan rumah tersebut. Singkat cerita, Matt lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, dia terlebih dahulu untuk singgah ke SPBU untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Saat hendak membayar, ternyata uang yang dibawanya menghilang dan telah berubah menjadi debu. Sekarang, misteri dari ruangan ajaib itu baru terungkap. Kalau semua barang-barang yang dikeluarkan oleh ruangan itu akan lenyap jika berada di luar rumah. Matt langsung segera untuk kembali ke rumah dan memastikan semuanya. Dan ternyata benar, ketika uang dilempar keluar, seketika uang tersebut berubah menjadi debu-debu. Setelahnya, dia langsung memecahkan beberapa tembok di rumahnya untuk mengetahui isi di dalamnya. Dan ternyata di sebalik tembok itu hanyalah gulungan-gulungan kabel saja. Tak lama kemudian, bayi yang digendong Kate itu menangis. Dia lalu membawanya keluar rumah. Namun Matt yang mengetahui lalu melarang Kate agar tidak membawa bayi itu keluar. Namun Kate menghiraukan dan masih tetap membawa bayi itu keluar. Saat dia keluar, bayi yang dibawanya menangis dan tiba-tiba kulitnya berubah menjadi pucat. Kate yang ketakutan lalu berteriak dan Matt menghampirinya, lalu membawa istri dan anak itu masuk ke dalam rumah. Dan lagi-lagi, hal yang mustahil itu terjadi. Bayi yang awalnya dipegang oleh Kate seketika berubah menjadi anak yang sudah besar. Hal tersebut membuat mereka paham kalau sesuatu yang berasal dari dalam rumah akan mengalami perubahan waktu yang sangat cepat jika berada di luar. Dan Matt yang sebenarnya sudah mengetahui kejadian hal aneh tersebut, itulah alasannya untuk melarang Kate agar tidak membawa bayi mereka keluar. Pertengkaran pun terjadi antara mereka lantaran memikirkan bagaimana nasib Sunny ke depannya. Akhirnya dia membuatkan sebuah ruangan khusus untuk Sunny agar mereka dapat belajar dan bermain di sana. Sunny yang penasaran dengan kehidupan luar seiring mencoba untuk keluar rumah, namun selalu dilarang oleh kedua orang tuanya. Semakin hari, pertengkaran antara Matt dan Kate semakin sering terjadi, hingga suatu ketika Sunny yang tak bisa tidur lalu berkeliaran dan berjalan menelusuri seluruh bagian rumah mereka. Dia berjalan dengan membawa senter hingga dia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan kabel itu, tempat di mana mereka bisa meminta apapun di sana. Sunny yang mengetahui rahasia besar keluarga mereka lalu mengubah ruangan tersebut menjadi sebuah hutan dan taman. Kate sangat bahagia ketika melihat anaknya sudah bisa bermain dan ketawa. Dan berbeda dengan Matt yang tidak menyukai apa yang telah dilakukan Sunny, dia lalu menarik Sunny untuk masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba Matt menerima sebuah panggilan dari John Doe. Doe menceritakan alasan mengapa dia membunuh pasangan itu, dan ternyata alasannya adalah karena penghuni rumah tersebut adalah kedua orang tuanya, sedangkan Doe adalah anak yang diminta kedua orang tua tersebut dari ruangan ajaib itu. Lantaran menjalani kehidupan yang dikekang dan banyaknya larangan dari orang tuanya, yang akhirnya itu membuatnya sangat kesal. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan itu lantaran dia mendapatkan perintah dari dalam ruangan ajaib tersebut untuk membunuh kedua orang tuanya agar dia bisa hidup selayaknya manusia normal. Kate yang sengaja mendengar semua obrolan suaminya itu lalu pergi meninggalkan rumah. Malam pun tiba, namun Kate masih saja belum kembali ke rumah. Di sisi lain, Sunny yang selalu menanyakan kepergian ibunya kepada Matt. Dalam emosinya, Matt mengatakan kebenaran dan menceritakan semua kepada Sunny kalau dia adalah anak yang dipintanya dari ruangan ajaib. Sunny yang tak percaya akan kebenaran lalu dipinta oleh Matt agar dia keluar dari dalam rumah untuk membuktikan apa yang dibicarakannya kalau jika dia keluar maka dia akan menjadi tua dalam seketika. Namun itu tidak dilakukannya. Matt lalu membawa Sunny masuk ke dalam kamar dan mengajaknya tidur bersamanya. Kate yang baru saja tiba terlihat senang melihat anak dan suaminya sudah akrab dan Matt telah menerima kehadiran Sunny. Keesokan harinya, Matt dan Kate terbangun telah mendapati kalau Sunny ternyata sudah tidak ada di samping mereka. Dan ternyata Sunny nekat untuk tetap keluar rumah dan seketika tubuhnya berubah menjadi seseorang yang telah tumbuh dewasa. Sunny dewasa itu lalu mengacungkan senjata yang dipegangnya itu kepada Matt dan
Kate terkejut dan pingsan setelah melihat kejadian tersebut. Ketika dia terbangun, di depannya sudah ada Matt yang mengatakan kepadanya kalau Sunny sudah mati atas perkelahian mereka. Mendengar itu, keduanya menjadi sedih atas kepergian anaknya. Walaupun anak tersebut tumbuh dalam waktu yang sangat tidak wajar, namun Kate sangat menyayanginya. Kemudian Kate mengatakan kalau dia tidak mau lagi tinggal di rumah tersebut. Matt lalu mengatakan kalau mereka tidak memiliki apa-apa untuk hidup di luar dan meyakinkan Kate agar tetap tinggal karena di sana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendengar jawaban Matt, Kate merasa ada sesuatu yang aneh atas perilaku Matt. Matt memperlihatkan tingkah yang tidak biasanya kepada Kate, dan Kate menyadari kalau dia bukanlah suaminya, melainkan Sunny yang telah berubah menjadi Matt lantaran perasaan cintanya kepada Kate, dan maka dari itulah dia membunuh Matt dan menduplikat tubuhnya. Kate yang mengetahui hal tersebut berlari untuk keluar, namun Sunny mencegah hingga Kate pingsan. Sunny kemudian mengubah kamar itu menjadi rumahnya dan membawa ibunya yang saat itu masih dalam keadaan belum sadarkan diri. Matt yang ternyata belumlah mati itu terbangun dan berusaha untuk mencari kedua anak dan istrinya. Ketika dia hendak keluar, namun rumahnya telah terkunci. Yang terpaksa dia harus membuat lubang agar bisa keluar dari dalam sana. Setelah berhasil membuat lubang, Matt lalu masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi kabel hingga dia berhasil keluar rumah. Di hadapannya sudah ada rumah yang baru saja dibuat oleh Sunny dan menyerupai rumah aslinya. Di dalam, Kate kebingungan karena dia dihadapkan dengan dua Matt. Di sana, Kate berusaha untuk membedakan tingkah Matt, dan seketika dia mendapatkannya, Kate lalu mendorong Sunny hingga terjatuh. Kemudian mereka berlari meninggalkan rumah tersebut. Sunny yang telah mengubah segala bentuk rumah dan halaman tersebut sempat membingungkan keduanya untuk keluar dari sana. Matt yang dikejar Sunny terus berlari ke rumah aslinya. Hingga tepat di depan pintu dia berteriak dan Sunny mendorong hingga keduanya terjatuh keluar. Matt lalu masuk ke dalam dan membiarkan Sunny yang saat itu masih berada di luar. Perlahan, tubuh Sunny berubah hingga seketika dia berubah menjadi tua. Lalu dia mati dan berubah menjadi debu. Setelah kejadian itu, mereka lalu meninggalkan rumah tersebut dan film pun berakhir. Hai, jika ada film baik untuk dibahas, silahkan beritahu kami pada kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.